Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai gereja yang menguduskan atau liturgia. Liturgi merupakan perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan gereja. Orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Tentu saja bukan hanya dengan partisipasi lahiriah, tetapi yang pokok adalah hati yang ikut menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Kekhasan doa gereja ini merupakan sifat resmi, sebab justru karena itu Kristus bersatu dengan umat yang berdoa. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini disebut tugas Imam Liah Gereja. Kristus Tuhan, iman agung yang dipilih dari antara manusia menjadikan umat baru. Kerajaan iman bagi Allah dan Bapanya. Doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Dan doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama kepada Tuhan. Fungsi doa. Peranan dan fungsi doa bagi orang Kristiani antara lain mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita dengan Tuhan, mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kita kepada Tuhan, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita, sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan, dan karya kita dengan mata iman, serta mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolis atau merasul. Syarat dan cara doa yang baik didoakan dengan hati, berakar dan bertolak dari pengalaman hidup, serta diucapkan dengan rendah hati. Cara-cara berdoa yang baik. Berdoa secara batiniah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Yang kedua, berdoa dengan cara sederhana dan jujur. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele. Sakramen. Gereja menjadi alat dan sarana penyelamatan. Justru dalam kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa, tindakan dan kata-kata yang disebut sakramen. Sakramen adalah tangan Kristus yang menjamah kita, merangkul kita, dan menyembuhkan kita. Sakramen-sakramen itu tidak bekerja secara otomatis. Sakramen sebagai tanda kehadiran Kristus menantikan sikap pribadi atau sikap batin dari manusia. Sikap batin itu ialah iman dan kehendak baik. Perayaan sakramen adalah suatu pertemuan antara Kristus dan manusia. Oleh karena itu, meski tidak sama tingkatnya, peran manusia atau sikap iman sangat penting. Walaupun Kristus Maha Kuasa, Ia tidak akan menyelamatkan orang yang memang tidak mau diselamatkan atau tidak percaya. Pada saat-saat penting dalam hidup, Kristus menyertai umatnya. Kehadiran Kristus ini dirayakan dalam 7 sakramen. Yang pertama, sakramen pembaptisan atau permandian. Sakramen pembaptisan adalah sakramen pertama yang kita terima. Umat beriman wajib menerima pembaptisan sebelum menerima sakramen-sakramen yang lain. Pembaptisan mengampuni dosa asal, semua dosa pribadi, serta mengalirkan rahmat pengudusan ke dalam jiwa. Pembaptisan menganugerahkan jasa-jasa wafat Kristus di salib ke dalam jiwa kita dan membersihkan kita dari dosa. Pembaptisan menjadikan kita anak-anak Allah, saudara-saudara Kristus, dan kanisa Roh Kudus. Pembaptisan hanya diterimakan satu kali untuk selamanya. Namun, meninggalkan materai rohani yang tidak dapat dihapuskan. 2. Sakramen penguatan. Sakramen penguatan menjadikan kita dewasa secara rohani dan menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Penguatan hanya diterimakan satu kali untuk selamanya. Namun, meninggalkan materai rohani yang tidak dapat dihapuskan. Yang ketiga, sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi disebut juga sakramen Maha Kudus atau Komuni Kudus. Ekaristi bukanlah sekedar lambang, tetapi sungguh tubuh, darah, dan jiwa dan kealahan Yesus Kristus. Dalam mujizat perayaan Ekaristi, imam
mengonsekrasikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dengan kata-kata penetapan yang diambil dari kitab suci. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Yang keempat, sakramen tobat. Sakramen tobat disebut juga pengakuan atau rekonsiliasi. Kristus memberikan kuasa kepada para rasul meneruskan kuasa tersebut kepada penerus-penerus mereka, yaitu para uskup dan imam. Sakramen tobat mengampuni dosa-dosa yang dilakukan setelah baptis. Ketika mengakui dosa, umat beriman harus mengakui dosa berat yang disadarinya, menurut jenisnya serta jumlahnya. Setelah mengakui dosa-dosa, kita mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan imam, mengucapkan doa tobat, serta menerima absolusi dari imam. 5. Sakramen pengurapan orang sakit. Bantuan Tuhan melalui kekuatan rohnya hendak membawa orang sakit menuju kesembuhan jiwa, juga kesembuhan badan jika itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 6. Sakramen imamat atau tahbisan. Tahbisan memungkinkan para rasul Kristus dan penerus-penerus mereka untuk menerima sakramen-sakramen. Ada 3 jenjang sakramen tahbisan: diakon, imam, dan uskup. Para imam adalah bapak rohani gereja. Mereka mempersembahkan hidup bagi gereja dan mewartakan Injil dan mengadugrahkan pengampunan Tuhan melalui sakramen-sakramen. Para imam hidup seturut teladan yang diajarkan Yesus Kristus atau imam yang selibat. 7. Sakramen perkawinan. Sakramen ini dengan kuasa Allah mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama dengan tujuan kesatuan atau kasih dan kesuburan, yaitu lahirnya keturunan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Salam Fransiskus.